Selamat datang di media pembelajaran Matematika SMK, kelas 12. Materi, limit fungsi aljabar bagian ketiga. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menentukan nilai limit fungsi aljabar. Kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Kita mulai langsung materinya ya, untuk limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Untuk limit aljabar tak terhingga, jika kalian menggunakan cara substitusi, untuk fungsi limit X mendekati tak terhingga per tak terhingga adalah tidak tentu. Karena hasilnya ini tidak tentu, kalian harus menggunakan operasi aljabar untuk menyelesaikan persoalan limit tak terhingga ini. Dengan catatan, untuk limit X mendekati tak terhingga, A per 0 hasilnya adalah tak terhingga, di mana A adalah bilangan real. Dan kemudian limit X mendekati tak terhingga, 0 per A hasilnya adalah 0, di mana A bilangan real. Mungkin dengan melihat ini saja, kalian masih merasa bingung. Tetapi, terima dulu ya, nanti kita akan perjelas di contoh-contoh soalnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Untuk bentuk limit X mendekati tak terhingga, dalam kurung akar AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX plus R. Dan jika nilai A sama dengan P, maka hasilnya dapat kalian cari dengan cara ini, B dikurang Q per 2 akar A. Oke, cukup materinya ya. Kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Contoh soal nomor 1. Tentukan nilai limit X mendekati tak terhingga untuk fungsi 5x kuadrat ditambah 2x per 4x kuadrat dikurang 3. Langsung aja ya. Tapi saya tulis dulu soalnya seperti ini. Nah, apa yang kalian harus cermati di sini? Yang kalian harus cermati di sini adalah pangkat tertinggi dari X-nya. Kira-kira kalian sudah tahu pangkat tertingginya berapa? Dilihatnya dari keseluruhan ya, bukan bagian pembilang, bukan bagian penyebut, tetapi dilihat secara keseluruhan. Tertinggi adalah X pangkat 2. Ya, pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, maka untuk menyelesaikan soal ini, semua sukunya kita bagi dengan X pangkat 2. Seperti ini. Menjadi limit X mendekati tak terhingga 5x kuadrat dibagi X kuadrat. Tambah, di sini sukunya 2x, jadi 2x dibagi X pangkat 2. Per penyebutnya sekarang, di sini ada 4x kuadrat dibagi X pangkat 2. Terus dikurang, sini ada 3.
3 dibagi X pangkat 2. Sudah? Nah, setelah itu, jika ada yang bisa kita sederhanakan atau kita coret. Ini bisa ya, X pangkat 2, ini ada X pangkat 2. Lanjutkan. Di sini ada 2X, di sini X pangkat 2. Berarti X-nya boleh kita coret 1 di sini. Karena di sini ada X pangkat 2, artinya X kali X ya. Jadi, jika dibagi X, masih ada 1 lagi. Oke, kita lanjutkan ke penyebut. Di sini sama juga ada X pangkat 2, di sini X pangkat 2. Bisa kita coret. Terakhir sukunya min 3 per X pangkat 2. Di sini tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Jadi cukup sekian penyederhanaannya. Kemudian, saya tulis ulang dulu ya hasil pencoretannya atau hasil penyederhanaannya. Nah, seperti ini. Limit X mendekati tak terhingga. Ini hasilnya adalah 5 ditambah 2 per X per, ini hasilnya 4 dikurang 3 per X pangkat 2. Karena di sini masih tersisa X, maka kita akan ganti atau substitusi lagi X-nya dengan tak terhingga. Jadi, seperti ini hasilnya. Limit X mendekati tak terhingga, 5 ditambah 2 per tak terhingga, per 4 dikurang 3 per tak terhingga kuadrat. Oke, seperti catatan yang sudah saya berikan tadi, untuk limit tak terhingga, 2 per tak terhingga hasilnya adalah 0. Di sini juga ada 3 per tak terhingga kuadrat. Tak terhingga dikuadratkan, hasilnya adalah tak terhingga. Jadi di sini 3 per tak terhingga, hasilnya juga 0. Maka bisa saya tulis, ini, limit X mendekati tak terhingga, 5 ditambah 0 per 4 dikurang 0. Nah, ini hasil akhirnya. 5 tambah 0 ya 5, per 4 dikurang 0, 4. Jadi, hasil dari soal yang ini adalah 5 per 4. Bagaimana? Mudah ya? Nah, semoga kalian bisa mengerti. Saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, contoh soal nomor 2. Tentukan nilai limit X mendekati tak terhingga untuk fungsi 2X pangkat 3 dikurang 3 per min X pangkat 5 ditambah 6X pangkat 2. Mari kita bahas langsung ya. Tapi saya tulis dulu soalnya ulang. Nah, cermati lagi. Berapakah pangkat tertinggi dari X-nya? Sudah ketemu? Ya, pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Jadi, semua sukunya kita akan bagi dengan X pangkat 5. Seperti ini. Sama seperti tadi ya, kita akan sederhanakan satu persatu. Oke, dari awal ada 2X pangkat 3 per X pangkat 5. X pangkat 3 itu artinya ada X dikali X dikali X. Ada 3 X-nya ya. Terus yang di sini X pangkat 5 berarti ada 5X-nya. Kita akan coret, berarti yang 3-nya habis. Yang 5 kurang 3, berarti masih ada sisa X lagi 2 di sini. Selanjutnya, min 3 per X pangkat 5, ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kita lanjutkan. Untuk penyebutnya min X pangkat 5 per X pangkat 5. Ini bisa kita coret langsung ya. Karena habis hasilnya adalah 1. Plus 6X pangkat 2 per X pangkat 5.
Berarti di sini ada 2, kita coret habis. Penyebutnya pangkat 5 berarti kurangi 2, masih ada 3. Oke, saya tulis ulang dulu hasilnya. Hasil penyederhanaannya tadi seperti ini. Nah, bisa kalian lihat masih ada X di sini. Jadi kita akan ganti dengan tak terhingga. Seperti ini bentuknya. Limit X mendekati tak terhingga untuk fungsi 2 per tak terhingga pangkat 2. 2 dibagi tak hingga hasilnya adalah ya 0, sesuai catatan tadi ya. Terus ini juga kurang 3 per, apalagi tak terhingga pangkat 5, hasilnya pasti tak terhingga. 3 per tak terhingga 0 juga. Terus di sini min 1 tetap ditambah 6 dibagi tak terhingga pangkat 3, hasilnya adalah 0. Oke, saya tulis seperti ini. Jadi limit X mendekati tak terhingga 0 dikurang 0 per min 1 ditambah 0. 0 dikurang 0 ya 0. Min 1 ditambah 0 min 1. Oke, kita tulis hasilnya ya. Menjadi limit X mendekati tak terhingga 0 per min 1. 0 dibagi min 1 berapa? Ingat konsep yang tadi? Ingat catatan yang saya berikan tadi? Hasilnya pasti 0. Ya, jadi hasil limit X mendekati tak terhingga untuk fungsi 2X pangkat 3 dikurang 3 per min X pangkat 5 tambah 6X pangkat 2 adalah 0. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih bisa dimengerti? Oke, kalau belum kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Semangat ya. Contoh soal nomor 3. Tentukan nilai limit X mendekati tak terhingga untuk fungsi 7X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 5 per akar dari 9X pangkat 6 ditambah X pangkat 3. Kita langsung bahas saja ya. Oke, saya tulis ulang dulu soalnya, kemudian kalian perhatikan lagi di sini. Walaupun ada bentuk akar di sini, tetapi caranya masih sama seperti soal yang tadi. Kita perhatikan pangkat tertinggi dari X-nya berapa? X pangkat 6. Kalau kalian menjawab X pangkat 6, berarti kalian tidak melihat bentuk akar yang ini. Jika di dalam akar dia X pangkat 6, maka kita keluarkan hasilnya menjadi, pangkatnya harus dibagi 2 dulu ya, menjadi X pangkat 3. Jadi sebenarnya adalah penyebutnya ini tertinggi adalah X pangkat 3. Sedangkan di pembilang ada pangkat yang lebih besar dari itu, yaitu X pangkat 4. Jadi sebenarnya untuk soal ini pangkat tertinggi dari X-nya adalah X pangkat 4. Sehingga kita akan bagi semua sukunya dengan X pangkat 4. Tapi dengan catatan ya, jika di luar akar X pangkat 4, maka di dalam akar menjadi X pangkat 8, karena harus dikalikan 2 ketika masuk ke dalam bentuk akar. Begitu sebaliknya ya, jika di dalam akar, untuk mengeluarkannya harus dibagi 2 pangkatnya. Oke, sudah paham? Jadi di pembilang dibagi X pangkat 4, di penyebut kita bagi dengan X pangkat 8, karena dalam bentuk akar. Sehingga hasilnya seperti ini. Limit X mendekati tak terhingga
Di sini ada 7x pangkat 4 per x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 per x pangkat 4 ditambah 5 per x pangkat 4 per akar dari 9x pangkat 6 per x pangkat 8 plus x pangkat 3 per x pangkat 8. Ada yang masih kurang jelas di sini? Atau masih adakah pertanyaan kenapa berbeda pembaginya? Oke, saya coba ingatkan lagi ya. Untuk pangkat tertingginya adalah x pangkat 4, di mana jika x pangkat 4 di dalam bentuk akar menjadi x pangkat 8. Terlihat saja berbeda, tetapi artinya sama. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan ya, kita akan menyederhanakan bentuk ini sekarang. Kita coret yang bisa disederhanakan. Nih, x pangkat 4 dibagi x pangkat 4. Hasilnya adalah 7 ya, karena habis semua x-nya. Min 3x pangkat 2 per x pangkat 4. Kita coret ya, di sini ada 2, habis. Di sini 4 kurang 2, berarti masih lagi 2. Dan untuk yang suku terakhir 5 per x pangkat 4 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, sehingga kita lanjutkan ke bagian penyebutnya. 9x pangkat 6 per x pangkat 8, berarti di sini ada 6, ini ada 8. Yang 6 habis ya, yang 8 masih tersisa lagi 8 kurang 6 lagi 2. Dan yang terakhir x pangkat 3 per x pangkat 8. Yang x pangkat 3 habis ya. X pangkat 8 masih lagi 8 kurang 3, 5. Oke, saya tulis hasilnya menjadi seperti ini. Masih banyak tersisa x ya. Jadi kita akan ganti x-nya ini dengan tak terhingga. Saya tulis seperti ini. Nah, ini ada 7 dikurang 3 per tak terhingga pangkat 2. Berarti tak terhingga. 3 per tak terhingga, ya 0. Ditambah, di sini ada tak terhingga pangkat 4. Hasilnya juga tak terhingga. Sehingga 5 per tak terhingga, hasilnya adalah, ya 0 juga. Terus yang di dalam akar, di sini ada 9 per tak terhingga pangkat 2. Hasilnya juga 0. Plus di sini juga ada 1 per tak terhingga pangkat 5 yang menghasilkan 0 juga. Saya tulis hasilnya. Nah, seperti ini. Limit x mendekati tak terhingga 7 dikurang 0 ditambah 0 per akar dari 0 tambah 0. 7 dikurang 0 tambah 0, 7. Akar dari 0 tambah 0, 0. Berarti limit x mendekati tak terhingga 7 per 0. Pembaginya yang 0, berarti hasilnya adalah tak terhingga. Bagaimana? Sudah semakin jelas? Oke, semoga kalian semakin bisa ya. Tetapi, jika kalian masih kurang paham, kalian boleh pause dulu videonya, kalian tonton ulang lagi, sampai dimengerti, baru kalian lanjutkan. Oke, saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 4. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak terhingga dalam kurung akar x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1 dikurang akar x kuadrat tambah 7. Oke, kita langsung aja ya. Saya tulis lagi soalnya. Nah, kalau bentuk seperti ini adalah bentuk dari yang limit akar kurang akar. Jadi kalian tentukan dulu nilai A, B, C, dan P, Q, R-nya saja. Nilai A, B, dan C diperoleh dari bentuk akar yang terletak di depan. Sehingga A-nya itu adalah 1 yang ada di depan x kuadrat.
B itu adalah yang di depan X, berarti B-nya min 3. Dan C-nya adalah konstanta, yaitu 1. Untuk A, B, dan C sudah. Kemudian kita akan menentukan nilai P, Q, dan R. P, Q, dan R terletak di bentuk akar yang di bagian belakang. Nilai P-nya yang di depan X kuadrat, 1 ya. Kemudian Q yang di depannya X, karena X-nya tidak ada terlihat di sini, atau X-nya tidak ada, berarti nilai Q-nya adalah 0. Dan kemudian R itu konstanta di belakang, 7. Karena nilai A dan P di sini sama, maka soal ini dapat kita kerjakan dengan rumus B dikurang Q per 2 akar A, seperti yang sudah saya berikan tadi. Kemudian tinggal kita ganti. B-nya berapa, Q-nya berapa, dan A-nya berapa. Nih, seperti ini. B-nya itu adalah min 3. Q-nya 0 per 2 akar A-nya itu adalah 1. Kemudian kita cari min 3 dikurang 0, min 3 per akar 1 itu adalah 1. 1 dikali 2, 2. Min 3 per 2 bisa kita tulis menjadi min 3 per 2. Sudah anak-anak? Mudah kan? Ya, mudah, asal kalian bisa menentukan bagian-bagian ini, A, B, C, P, Q, dan R. Oke, semoga bisa ya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 5. Tentukan nilai limit X mendekati tak terhingga, dalam kurung, akar dari 4X kuadrat dikurang X tambah 6, dikurang 2X tambah 3. Mari kita bahas langsung ya. Kita tulis ulang dulu soalnya. Cermati soalnya lagi. Bentuk soal ini sebenarnya adalah bentuk soal limit X mendekati tak terhingga untuk akar dikurang akar. Tetapi bagian belakangnya ini belum dalam akar. Jadi kita akan proses bagian belakang ini agar menjadi dalam bentuk akar. Pelan-pelan dulu ya. Terlebih dahulu kita buat dulu dia menjadi satu bagian dalam kurung. Seperti ini. Limit X mendekati tak terhingga dalam kurung akar 4X kuadrat dikurang X ditambah 6 dikurang dalam kurung 2X kurang 3. Kenapa tandanya berubah di sini? Karena kena pembagi min. Kalau masih kurang jelas, coba kita kalikan ke dalam minnya. Min dikali 2X, min 2X, min dikali min 3 plus 3. Tidak berubah soalnya kan? Ya. Kemudian, untuk menjadikan ini ke dalam bentuk akar, kita akan kuadratkan dia di dalam akar. Seperti ini. Jadi, 2X min 3 masuk ke dalam akar menjadi 2X min 3 dikali 2X min 3. Belum selesai sampai di sini ya. Kita akan proses kalikan satu per satu. Oke, pelan-pelan saya pandu. Yang di depan saya tulis ulang tetap. Terus dikurang akar. Oke, yang pertama kita kalikan adalah 2X dikali 2X. 2 kali 2, 4. X kali X, X kuadrat. Berarti 4X kuadrat. Kemudian, perkalian yang kedua adalah 2X dikali min 3.
2 kali min 3 min 6, ada X-nya ya, jadi min 6X. Selanjutnya, min 3 ini dikalikan dengan 2X. Hasilnya adalah min 3 kali 2, min 6, ada X-nya. Seperti itu. Dan yang terakhir yang harus kalian kalikan adalah min 3 dikali min 3. Min kali min plus 3 kali 3, 9. Nah, seperti itu. Setelah mendapatkan hasil ini, kalian cermati lagi apakah ada yang bisa kalian kurangkan atau ada yang bisa kalian jumlahkan. Ada ya, min 6X sama min 6X. Min 6 itu min 12. Jadi, soal yang tadi kita bisa tulis menjadi limit X mendekati tak terhingga dalam kurung akar dari 4X kuadrat dikurang X tambah 6 dikurang akar dari 4X kuadrat dikurang 12X tambah 9. Sudah sama persis seperti bentuk yang sebelumnya ya. Nah, dari sini barulah kita bisa menentukan nilai A, B, C, dan PQR-nya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Saya tulis ulang soalnya. Kemudian kita tentukan A-nya adalah 4. A yang di depan sini ya. B-nya min 1. C-nya adalah 6. Kemudian P-nya 4. Q-nya min 12 dan R-nya ada 9. Sudah ya, A dan P sama, jadi boleh menggunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. Kemudian kita ganti, B-nya itu min 1 dikurang Q min 12 per 2 akar A-nya 4. Ya, ada tanda min ketemu sama min, jadi plus. Berarti min 1 ditambah 12, 2 dikali akar 4 itu adalah 2. Berarti 2 kali 2. Min 1 ditambah 12 berapa? 11. 2 kali 2, 4. Jadi hasil akhirnya adalah 11 per 4. Ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sudah ya? Saya berharap kalian sudah paham semuanya ya. Oke, hari ini kalian sudah mempelajari limit fungsi aljabar. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan langsung ke saya via WA. Sampai jumpa di ulangan harian materi limit fungsi aljabar pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan persiapkan diri kalian dengan baik ya. Dan juga selalu jaga kesehatan kalian. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.